Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah. Melanjuti kisah Nabi dan Rasulullah, dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sebagai seorang ayah yang bijaksana dan penyayang, Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub diutus Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaumnya di daerah Syam atau Syria. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dikisahkan pada suatu ketika, putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Isyu dan Yakub sering bertengkar. Lalu Ishak alaihissalam meminta putranya Yakub untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban. Pamannya tinggal di wilayah Babilonia, Irak. Nabi Yakub alaihissalam pun dibesarkan oleh pamannya. Ia tumbuh dengan kemuliaan akhlak. Ia dikenal rajin bekerja dan cekatan. Hal itu membuat keluarga Laban senang padanya. Dikisahkan bahwa Laban memiliki dua putri cantik yang bernama Laya dan Rahil. Saat keduanya tumbuh dewasa, ia menjodohkan putri pertamanya, yaitu Laya, dengan Yakub alaihissalam. Namun ternyata Yakub alaihissalam lebih memilih Rahil. Untuk itu, pamannya meminta bekerja selama 7 tahun sebagai satu syarat, baru kemudian dia bisa menikahi dengan Rahil. 7 tahun sudah Yakub alaihissalam menjadi penggembala kambing. Akhirnya ia bisa menikah dengan Rahil. Setelah itu, Nabi Yakub alaihissalam berniat untuk menikahi Laya. Lagi-lagi pamannya memberikan syarat kepadanya. Ia harus bekerja selama 7 tahun lagi untuk bisa menikahi Laya. Nabi Yakub pun menyanggupinya, hingga akhirnya ia bisa menikahi Laya. Selama 14 tahun, ia harus berjuang untuk bisa menikahi kedua putri pamannya itu. Selain menikah dengan Laya dan Rahil, Nabi Yakub alaihissalam juga menikahi Zulfa dan Baihah, yang merupakan budak dari Laya dan Rahil. Dan dari pernikahannya dengan 4 wanita itu, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai 12 putra. Salah satu di antaranya kelak menjadi seorang nabi dan rasul Allah, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam mendidik ke-12 putranya dengan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman yang artinya,
dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Nabi Yakub alaihissalam juga selalu memberikan nasihat kepada putra-putranya. Allah berfirman yang artinya, "Dan Yakub berkata, Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Quran Surah Yusuf ayat 67. Dikisahkan pada suatu ketika terjadi kecemburuan ke-10 putranya terhadap Yusuf alaihissalam. Pada suatu perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Allah berfirman yang artinya, "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini. Sedang mereka tiada ingat lagi." Quran Surah Yusuf ayat 15. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa adiknya telah diterkam binatang buas. Allah berfirman yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Hingga pada suatu ketika, kezaliman anak-anaknya terhadap saudaranya Yusuf terungkap. Disinilah kesolehan Nabi Yakub alaihissalam diuji, dan sosok seorang ayah yang bijaksana dan penyayang diuji oleh Allah. Dan walaupun demikian, telah mendengar tentang kezaliman anak-anaknya terhadap saudaranya sendiri, yaitu Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam tetap memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan putra-putranya itu. Allah berfirman yang artinya, Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Yakub alaihissalam sebagai orang yang soleh. Dia menjadikan Nabi Yakub sebagai pemimpin yang senantiasa menjalankan perintahnya. Itulah Nabi Yakub alaihissalam. Ia tetap menyayangi putra-putranya walaupun di antara mereka telah berbuat yang tidak baik terhadap saudaranya sendiri. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Yakub alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah ini adalah tentang sosok Nabi yang soleh dan sosok ayah yang bijaksana dan penyayang. Semua yang benar, kesempurnaan adalah dari Allah dan milik Allah. Kesilapan, kekurangan dan kesalahan adalah diri saya pribadi, seorang hamba yang lemah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.